فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lain yang selayaknya kita ucapkan kecuali mengucapkan bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kewajiban kita, puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, dan juga tilawah Al-Quran kita, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal 17 kali kita mengucapkan di dalam salat, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Kalau sekarang bulan Ramadan, kita melaksanakan qiyamul lail. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Berarti kalau dijumlahkan semua, berapa kali kita mengucapkan doa di dalam surah Al-Fatihah tersebut, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bermohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus, yang sesuai dengan Islam, yang sesuai dengan syariat Islam. Sekarang jadi pertanyaan, apa sebenarnya ciri-ciri orang yang selalu hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Ciri-ciri hidupnya selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan memberikan petunjuk kepada orang tersebut, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah lapangkan dadanya untuk berbuat kebaikan. Allah lapangkan dadanya untuk beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mudah sekali kita di dalam berbuat amal kebaikan. Karena di bulan inilah dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, yang artinya apa? Sangat mudahnya kita berbuat amal ibadah, berbuat kebaikan. Orang yang lapang dadanya di bulan Ramadan ini khususnya, dia sangat mudah untuk berbuat kebaikan. Salat, qiyamul lail, puasa, tilawatul Quran, infak dan sedekah, insya Allah sangat mudah. Karena apa? Karena sudah lapang dadanya, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaiknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan, Allah jadikan dadanya sesak, Allah jadikan dadanya sempit, seakan-akan dia mendaki
ke atas langit sana. Inilah perumpamaan orang-orang yang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita lihat sekarang, walaupun di bulan Ramadan, orang-orang yang tidak puasa, yang mengaku muslim, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak qiyamul lail masih banyak. Kenapa? Karena dadanya sempit. Walaupun suasana Ramadan yang Allah jadikan sedemikian rupa, dengan kemudahan, dengan suasana yang tentram, suasana yang orang sangat rindu, yang orang sangat senang beribadah di dalamnya, tetapi ada sebagian saudara-saudara kita karena sempit dadanya, hidayah tidak datang kepada dirinya, tetap dia tidak mau beribadah, tetap dia tidak mau berpuasa, tetap dia tidak mau sholat tarawih, tilawatul Quran dan sebagainya. Inilah yang sangat kita sayangkan. Ciri orang yang pertama adalah mudah di dalam melakukan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini. Ciri yang kedua adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kerinduan di dalam dirinya kepada Allah. Apabila disebutkan nama Allah, apabila dia mendengar seruan Allah, ada kerinduan dalam dirinya. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini ciri yang kedua. Orang yang mendengarkan seruan Allah. Orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah dilantunkan, bertambah imannya, bergetar hatinya. Ini yang harus kita camkan. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala? Ciri yang ketiga adalah istiqamah dalam kebaikan. Ibadah mudah, berbuat kebaikan mudah, tetapi istiqamah sangat sulit. Puasa pertama, puasa kedua mudah. Puasa selanjutnya terkadang orang meninggalkannya. Salat tarawih, qiyamul lail, salat tarawih, malam pertama, malam kedua sangat mudah. Tetapi istiqamah untuk malam-malam selanjutnya itu sangat sulit. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah di dalam keimanan, istiqamah di dalam ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan terhadap diri mereka. Tidak ada ketakutan di dalam diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah dalam keimanannya, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun, malaikat rahmat, dan berkata, alla tahzanu wa la takhafu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah akan surga yang akan kamu dapatkan, yang dijanjikan kepada kamu. Istiqamah sangat sulit. Kita lihat kebiasaan di bulan Ramadan. Di awal-awal Ramadan kita sangat semangat untuk melakukan ibadah.
Tetapi di pertengahan dan juga sampai di akhir, disitulah dituntut keistiqomahan kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Ciri-ciri orang yang hidupnya dibimbing oleh Allah. Dia bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat di dalam belajar Islam. May yuridillah khairan yufaqihu fid din, dalam sebuah hadis. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia mengerti dalam urusan agama. Kalau kita ingin selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita giat untuk melaksanakan ataupun belajar agama Islam ini. Bulan Ramadan bukan bulan yang berhenti di dalam pembelajaran. Bulan Ramadan bukan bulan yang berhenti di dalam mengisi taklim-taklim. Tetapi bulan Ramadan inilah saatnya kita memperbanyak taklim. Setelah sholat tarawih, disitulah kita mengharapkan yang namanya taklim, tausiah Ramadan. Ini harus kita galakkan, bukan malah sebaliknya. Karena orang yang selalu di dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang senang untuk menuntut ilmu. Bukan malah sebaliknya. Orang yang kesal, orang yang bosan dengan menuntut ilmu, itu adalah orang yang jauh dari bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kelima apa? Sabar dalam menghadapi kehidupan. Islam, salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan ini apa? Yaitu menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Kita sabar untuk menahan lapar. Kita sabar untuk menahan hawa nafsu kita. Inilah hikmah di dalam bulan puasa ini. Kesabaran ini harus kita contohkan, harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi suasana saat ini, setelah musim-musim pandemi ini, ya mungkin suasana ekonomi kita, suasana kehidupan kita mungkin kurang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Disitulah kita diharapkan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan apa? Dengan salat dan dengan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya salat dan sabar ini sangat sulit dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Karena orang yang sabar selalu dalam hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata semuanya bahwasanya kita adalah milik Allah. Kami adalah milik Allah dan kami juga akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka itulah yang termasuk orang-orang muhtadi, orang-orang yang mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang terakhir apa? Yaitu orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua di sini kehidupan kita dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Syaratnya untuk menjadi husnul khatimah adalah istiqamah di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.